Mason Mount resmi ke MU dari Chelsea. Lukaku tolak gaji fantastis dari klub Arab Saudi. Here we go, Kim Min-jae gabung Bayern Munchen. Sangar, N'Golo Kante resmi beli klub Belgia. Debut Messi sebagai bintang film TV. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pakar transfer Fabrizio Romano, Kamis 29 Juni, mengumumkan bahwa Mason Mount kini resmi merapat ke Manchester United dari Chelsea. MU akhirnya rela membayar 60 juta pounds atau 1,1 triliun rupiah untuk memboyong Mount. Terdiri dari biaya awal 55 juta pounds dan 5 juta pound sebagai biaya tambahan. Di setan merah, Mason Mount bakal mendapat kontrak berdurasi 5 tahun alias sampai 30 Juni 2028 mendatang. Tak lupa pula ada opsi perpanjangan selama setahun. AC Milan akan mengenalkan Ruben Loftus-Cheek sebagai pemain baru dalam waktu dekat. Ruben Loftus-Cheek kini sudah berada di Milan sejak Kamis 29 Juni dan dikabarkan juga sudah menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak bersama AC Milan. Menurut Football Italia, Milan sudah menemukan kesepakatan penuh dengan Chelsea untuk transfer Ruben Loftus-Cheek yang akan bernilai 21,5 juta euro. Keseriusan Arsenal untuk menggait gelandang West Ham United Declan Rice akan segera menemukan hasil. Arsenal tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan gelandang timnas Inggris tersebut. Arsenal telah mencapai kesepakatan 105 juta pounds atau 1,9 triliun untuk memboyong Declan Rice dari West Ham United. Selain itu, Declan Rice juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal. Setelah dikaitkan sepanjang bursa transfer musim panas ini, PSG akhirnya sukses mendapatkan Lucas Hernandez. Bek Bayern Munchen tersebut ditebus oleh Les Parisiens dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro atau 819 miliar rupiah. Hernandez tinggal merampungkan segala sesuatunya untuk kemudian diresmikan sebagai pemain baru PSG. Bayern sepakat melepas Lucas ke PSG setelah klub baru saja mengonfirmasi kedatangan defender milik Napoli, yaitu Kim Min-jae. Romelu Lukaku menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi Al Hilal senilai 45 juta pound atau 854 miliar rupiah. Sebagaimana ia hanya ingin meninggalkan Chelsea untuk Inter. Lukaku hanya ingin bermain untuk Nerazzurri setelah mencetak 14 gol dalam 37 penampilan pada musim lalu, meski sempat diganggu cedera. Saat ini Inter sedang berusaha mendesak Chelsea untuk menyepakati peminjaman dengan klausul kewajiban pembelian seharga 30 juta euro, sekitar 556,9 miliar rupiah di akhir 2023-24. Kampiun Piala Dunia bersama Argentina Lionel Messi diundang untuk tampil sebagai cameo di acara TV populer Argentina Los Protectores. Serial hits yang ditayangkan di Star Plus berfokus pada 3 agen sepak bola yang bersatu untuk menyelamatkan karir mereka dan menghindari kebangkrutan. Pada Minggu 25 Juni, La Pulga muncul di episode pertama musim kedua serial tersebut, di mana para agen mengunjungi Messi di Paris dan memberinya tawaran untuk mendukung para pemain muda. Menurut info pakar transfer Fabrizio Romano, bek asal Korea Selatan Kim Min-jae telah menyepakati kontrak 5 tahun secara verbal dengan klub raksasa Jerman, Bayern Munchen. Dengan kata lain, defender bertinggi badan 1,9 meter akan terikat di Die Roten sampai 2028. Adapun besar gaji yang disepakati sekitar 10 juta euro per musim. Jumlah tersebut naik 4 kali lipat dari pendapatan Kim bersama Napoli, 2,5 juta euro. Tidak sampai sehari sejak status James Maddison Here We Go, Tottenham Hotspur langsung meresmikan sang pemain pada Kamis 29 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Tottenham cuma perlu merogoh kocek senilai 46,3 juta euro, padahal harga pasarannya mencapai 60 juta euro. Maddison mendapatkan kontrak hingga 2028. Leicester sendiri memang tidak berdaya untuk mempertahankan pemain bintangnya itu. Selain karena mereka terdegradasi, penjualan Maddison dibutuhkan untuk mendanai aktivitas transfer klub.
Diberitakan oleh Sky Sport, Aston Villa sangat serius membutuhkan jasa Pau Torres. Pakar transfer Italia Nicolo Schira melaporkan bahwa kontrak kini telah disepakati antara agen Pau Torres dan Aston Villa. Pau Torres disebut telah menyetujui kontrak hingga 2028 mendatang dengan The Villains. Schira juga menyebutkan bahwa Unai Emery dan Monchi sangat ngebet inginkan tanda tangan sang bek. Dua pemain top Eropa N'Golo Kante dan Ismail Bennacer menjalankan ibadah haji bersama pada tahun ini. Beredar video di media sosial, Kante menunjukkan sikap mulia kepada Bennacer. Gelandang AC Milan itu tengah mengalami cedera lutut sehingga harus berdiri dengan bantuan tongkat penyangga alias krak. Dalam video singkat, terlihat Bennacer mengenakan ihram, duduk di atas kursi roda. Sementara itu, Kante berjalan di samping Bennacer. Dia membawakan tongkat milik Bennacer. N'Golo Kante resmi membeli klub Belgia Royal Excelsior Virton usai dirinya resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ittihad. Royal Excelsior Virton terletak di kota Virton yang berada di perbatasan Prancis dan Luxembourg. Peralihan kepemilikan mulai berlaku pada 1 Juli 2023. Dalam keterangan resmi, tidak termuat berapa biaya pembelian yang dikeluarkan oleh Kante untuk mengakuisisi kepemilikan klub. Saat ini klub Royal Excelsior Virton sedang dalam tahap untuk mengembalikan lisensi profesional dan akan bermain di Divisi 1 Nasional Belgia pada musim 2023-24. Alih-alih merapat ke Barcelona, Marcelo Brozovic akhirnya akan ke Al Nassr. Gelandang Inter Milan itu dikabarkan telah menerima tawaran untuk bergabung dengan Al Nassr. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan Brozovic akhirnya menerima tawaran Al Nassr setelah tuntutan gajinya sebesar 25 juta euro, setara 409,4 miliar rupiah semusim dipenuhi. Disebutkan pula Inter akan menerima biaya transfer Brozovic sebesar 23 juta euro, setara 376,6 miliar rupiah. Roberto Firmino dan Edouard Mendy kini melanjutkan karir di Liga Arab Saudi. Firmino merapat ke Al Ahly dengan kontrak selama 3 tahun. Menurut Fabrizio Romano, Al Ahly tanpa sepeser pun mengeluarkan biaya untuk memboyong Firmino. Sementara kiper Chelsea Edouard Mendy juga menuntaskan transfer ke klub Al Ahly pada Kamis 29 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Mendy mengikuti jejak langkah mantan rekan setimnya Kalidou Koulibaly dan N'Golo Kante yang telah terlebih dahulu pindah ke Arab Saudi bulan ini. Luka Modric dan Dejan Lovren diduga telah dijatuhi dakwaan oleh jaksa Kroasia pada Kamis 29 Juni waktu setempat atas dugaan keterangan palsu dalam kasus korupsi sepak bola. Kasus yang menjerat Modric dan Lovren bermula pada 2017 ketika mereka dipanggil menjadi saksi pada persidangan mantan petinggi Dinamo Zagreb, Zdravko Mamić. Mereka berdua kala itu diminta kesaksian perihal detail transfer dari Dinamo Zagreb ke klub barunya masing-masing. Di Kroasia sendiri, hukuman maksimal untuk kesaksian palsu adalah 5 tahun masa tahanan. Kasus pemukulan Valverde kepada pemain Villarreal Alex Baena beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Komite Kompetisi La Liga belum lama ini merekomendasikan hukuman untuk Valverde. Melansir Football Espanya, hakim yang meninjau kasus ini merekomendasikan sanksi larangan bertanding untuk Valverde. Gelandang asal Uruguay itu terancam hukuman total 5 pertandingan. Andai hukuman itu diketuk palu, maka Valverde tidak bisa memainkan 5 laga awal Liga Spanyol 2023-24. Dikutip Managing Madrid, Real Madrid menyatakan tertarik untuk mengontrak gelandang Fenerbahce, Arda Güler. Namun, jumlah komisi yang diminta di atas biaya transfer 17,5 juta euro atau setara dengan 286,7 miliar rupiah memperumit kesepakatan. Karena itu, Madrid tidak bisa menjanjikan jam bermain reguler kepada Güler. Ide asli Madrid adalah menempatkannya di Castilla, tim cadangan mereka yang baru saja gagal promosi ke Divisi 2 Spanyol, atau meminjamkannya. Kursi pelatih kepala Al Nassr belum terisi. Muncul kabar, Cristiano Ronaldo sarankan klubnya untuk datangkan pelatih asal Portugal bernama Luis Castro. Dilansir dari Daily Post, Luis Castro pernah melatih Porto.
Rio FFC, Shakhtar Donetsk, dan terbaru klub Brasil Botafogo. Kontrak Castro di Botafogo akan habis pada akhir tahun 2023. Meski begitu, Botafogo siap memperpanjang kontrak pelatih berusia 61 tahun itu, sebab Castro diyakini masih betah di Brasil. Akan menjadi agen bebas pada bursa transfer musim panas kali ini. Adama Traore mendapatkan tawaran lagi untuk memperkuat AC Milan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Jorge Mendes yang merupakan agen Traore memang sudah dihubungi oleh Milan. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan sendiri telah memberi lampu hijau agar pemain 27 tahun itu ditarik ke San Siro. Milan harus bersaing dengan AS Roma untuk mendapatkan Traore. AS Roma ingin agar Traore bisa menjadi pengganti apabila Stephen El Shaarawy hengkang pada musim panas ini. Laporan dari Prancis menunjukkan bahwa klub Liga Premier yang tak disebutkan namanya telah muncul sebagai pendaftar untuk merekrut bek tengah Milan, Pierre Caldulu. Milan hanya akan mendengarkan tawaran jika ada klub yang mau membayar sekitar 30 juta euro. Sebabnya, Milan tak berniat menjual sang pemain. Musim ini, pemain Prancis berusia 23 tahun itu tampil lebih dari 3.400 menit dalam total 46 penampilan untuk Rossoneri. Adrien Rabiot resmi perpanjang kontrak di Juventus selama semusim lagi. Tak sulit bagi dirinya untuk memutuskan bertahan di Juventus sampai tahun depan. Hati gelandang asal Prancis itu sudah lama terikat dengan Bianconeri, yang dianggapnya sebagai rumah sendiri. Pilihan ini datang dari hati. Saya sangat terikat dengan warna dan seragam ini. Juventus adalah rumah bagi saya. Mantan gelandang Manchester United, Jesse Lingard, terbuka pada opsi menuju Arab Saudi. Kebetulan ia belum terikat kontrak dengan klub manapun. Lingard baru saja menyelesaikan masa tugasnya di Nottingham Forest dengan kontraknya yang tak diperpanjang. Kini ia berstatus agen bebas. Jika ada tawaran yang masuk, terlebih dahulu ia mempelajari proyek yang ditawarkan. Apabila sesuai visinya, maka peluang bekerja sama lebih besar. Ia masih merasa lapar akan sebuah kesuksesan. Manchester United, Newcastle, Liverpool, dan Aston Villa berada di barisan depan untuk merekrut bintang Juventus, Federico Chiesa, musim panas ini. Chiesa terikat kontrak di Turin hingga Juni 2025, dan agennya Vali Ramadani baru-baru ini membantah bahwa pemain Italia itu menuntut gaji baru 8 juta euro per tahun untuk bertahan di Juve. Namun, Bianconeri siap mendengarkan tawaran untuk Chiesa dan menurut Il Corriere dello Sport, mereka akan menjualnya seharga 60 juta euro. Chelsea dikabarkan menolak tawaran untuk pemain terpinggirkan di Stamford Bridge, Pierre-Emerick Aubameyang dari raksasa Turki Galatasaray. Galatasaray ingin merekrut sang pemain dengan status bebas transfer. Alasan penolakan Chelsea cukup jelas. Chelsea ingin mencoba untuk mengembalikan setidaknya sebagian uang yang telah mereka keluarkan untuk sang penyerang tahun lalu. Presiden Komisaris PT Persis Solo Saestu atau PSS, Mahendra Aga Khan Thohir, yang juga anak ketum PSSI Erick Thohir memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil karena menghindari konflik kepentingan, sebab ayahnya sekarang orang nomor 1 di PSSI. Ia memilih untuk melepaskan posisi yang dipegangnya di Persis sejak 2021. Meski mundur dari PT PSS, Aga berjanji tetap memberikan dukungan. Ia mendoakan Laskar Samber Nyawo bisa meraih prestasi terbaik di Liga 1 2023-2024. Sadil Ramdhani mengaku gelisah penampilannya di Timnas Indonesia kerap dibanding-bandingkan dengan di klub Sabah FC. Penyerang berusia 24 tahun itu geram lantaran komentar netizen selalu menjatuhkan mentalnya. Sadil mengatakan, sebenarnya dia tidak mau membahas hal itu karena tidak penting. Namun, dia mulai geram karena perbandingannya mulai memojokkan dirinya. Dilihat dari kalimat yang ditulis di Instagramnya, Sadil tampaknya benar-benar marah kepada netizen yang kerap mengkritiknya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!